Baik, dalam video ini kita akan membahas latihan di pertemuan ketujuh, yang mana pertemuan ketujuh membahas tentang algoritma pencarian. Dalam video ini akan terdapat dua latihan, yaitu latihan 3 dan juga 6, yang mana untuk latihan 3 kita akan membahas sebuah program yang melakukan pencarian secara linear terhadap data. Namun apabila satu data ditemukan dalam pencarian tersebut, maka program akan berhenti. Semisal di sini terdapat 5 data, ada 3, 7, 5, 2, dan 5. Apabila yang dicari angka 5 atau data 5, maka program akan berhenti dan tidak akan menampilkan data ini. Jadi apabila satu data telah ditemukan, maka data ini akan ditampilkan dan program berhenti dan mengabaikan data lainnya. Baik, langsung saja ke programnya. Di sini kita akan membuat sebuah function yang bertipe long dengan namanya linear search yang menampung 3 parameter. Di sini kita deklarasi dalam mainnya, kemudian di sini kita minta user untuk memasukkan berapa banyak data yang akan ditampung atau dibuat dalam array. Di sini kita masukkan ke dalam array-nya nilai-nilai apa saja dengan melakukan pengurangan. Namun di sini mungkin teman-teman semua bertanya kenapa for-nya tidak dibungkus dengan block statement gitu ya. Hal ini sederhana karena hanya terdapat sebuah statement yang akan dieksekusi oleh for. Jadi kita tidak perlu menggunakan block statement. Namun apabila terdapat beberapa statement itu atau lebih dari satu statement, kita perlu atau wajib untuk membungkus statement-statement tersebut ke dalam sebuah block statement gitu ya. Jadi apabila nanti 2, teman-teman wajib melakukan seperti ini ya, lebih dari satu. Tapi kalau ya hanya satu seperti ini, teman-teman bisa langsung saja tanpa membungkusnya gitu. Jadi ini lebih menyederhanakannya. Dan di sini juga ada ini ya, angka berapa yang akan dicari nanti oleh program. Di sini posisinya dideklarasikan dengan tipe data long ya. Jadi karena nilai yang dikembalikan long atau function ini long, jadi yang menampung juga harus bertipe long gitu. Di sini kita masukkan semuanya, array-nya, tipe jumlah datanya gitu ya, dan data apa yang dicari. Oke, di sini sama, baik if atau else-nya tidak menggunakan block statement-nya karena hanya satu statement yang dieksekusi. Jadi di sini ketika posisinya tidak sama dengan min 1, berarti array ditemukan gitu ya. Dan di sini untuk logic long search-nya, kita langsung saja coba run. Oke, sebentar sebelum saya kembali mendemokannya, di sini saya akan coba tambahkan satu statement, yaitu system CLS. Sistem ini ataupun sistem ini terdapat di library, kalau nggak salah std lib ya. Jadi si sistem ini akan memanggil atau menjalankan fungsi terminal atau CMD gitu ya. Jadi di CMD untuk Windows itu untuk membersihkan terminalnya itu dengan cara mengetikkan CLS gitu. Jadi di sini saya perlu untuk membersihkan terminal dulu karena agar tampilannya jauh lebih baik ya. Jadi ketika di run, nah tadi ada proses penghapusannya terhadap data-data yang ada di atas tadi, informasi compile-nya gitu. Jadi di sini kita akan masukkan semisal 5 data, semisal 2, 3, 5, 7, 5. Dan angka yang saya mau cari itu 5. Nah, jadi di sini terjelas bahwasannya 5 yang ada di lokasi 3. Jadi 5 yang ada di lokasi 5 ini nggak akan ditampilkan gitu ya. Karena memang ketika program ini telah menemukan satu data saja, maka akan berhenti. Lain ceritanya dengan mungkin kalau teman-teman semua sudah
melihat atau mencoba latihan kedua, itu akan dilakukan perulangan gitu. Jadi di sini yang membedakannya. Nah, itu untuk latihan 3-nya. Kemudian kita akan membahas untuk latihan ke-6-nya. Oke, di sini ada di latihan 6 ini nanti kita akan belajar tentang function strpbrk, yang mana function ini berguna untuk menemukan karakter atau huruf gitu ya di dalam string pertama yang cocok dengan karakter apapun yang ditemukan dalam string kedua. Jadi semisal di string pertama terdapat sebuah kata 5 mungkin ya, kata 5, L-I-M-A. Apabila di string kedua terdapat huruf I, maka fungsi ini akan mengatakan bahwasannya fungsi ini menemukan karakter gitu ya. Jadi cukup dengan satu karakter pertama saja, program ini atau function ini akan mengembalikan apa yang ditemukannya gitu. Kita langsung coba saja di latihan 6 ya. Di sini pertama-tama teman-teman harus perhatikan bahwa teman-teman harus menginkludkan string.h di sini ya. Kemudian di sini kita memiliki string yang menampung kalimat seperti ini ya. Dan di sini terdapat sebuah string dengan tipe namanya digit yang menampung angka 0 sampai 9. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi strberg yang akan ditampung oleh pointer ptr gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa harus gitu ditampung ke dalam sebuah pointer. Jadi kalau kita lihat di library-nya langsung di sini ya, stbernya. Stber ini memang dideklarasikan dengan tipe data pointer gitu. Jadi ketika pointer ini atau fungsi pointer ini mengembalikan nilai ya, kita perlu mengembalikannya juga dengan atau ditampung oleh sebuah variabel yang bersifatnya pointer gitu. Jadi di sini teman-teman perlu menampungnya ke dalam sebuah pointer. Di sini apabila pointer nanti isi si pointer ini tidak kosong gitu, maka silakan tampilkan str-nya dan juga digitnya gitu ke dalam sini gitu. Nanti di print, kalau enggak ya nanti ditampilkan dan diberitahu pesannya bahwasanya tidak cocok gitu. Namun untuk lebih memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pemahaman pointer ini, kita akan coba untuk melakukan pembuktian terlebih dahulu terhadap pointer ini, apa sih yang diterima dan apa alamatnya begitu. Jadi kita akan coba print di sini. Misal alamatnya %d gitu ya. Sedangkan untuk isinya adalah di sini isinya karena dia bentuk ecer, jadi kita akan menampilkannya dengan S ya. Dan di sini kita tampilkan alamatnya dengan seperti ini. Dan kemudian isinya hanya cukup dengan nama variabel. Nah, di sini kita akan menampilkan PTR yang pertama alamatnya, kemudian dengan PTR dengan isinya. Namun sebelumnya kita akan membuktikan ini kosongnya, PTR ini seperti apa sebelumnya gitu ya, ketika dideklarasikan. Jadi kita di sini akan lakukan hal yang sama. Kita akan copy dan taruh di atas. Namun di sini tampilkan baris baru dan di sini kita pindahkan ini ke atas dan kita deklarasikan ya. Dan di sini kita pindahkan PTR-nya ke sini. Nah, jadi di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu, kemudian baru diinisialisasikan atau diisikan PTR-nya ya. Jadi kita akan langsung lihat saja. Tapi sebentar, kita akan coba hapus terlebih dulu karena di sini kita belum menambahkan slash n untuk baris baru ya, biar ada enter-nya. Oke. Nah, di sini terlihat jelas ya untuk alamat PTR itu ada di sini 428 dan sedangkan isinya ini karakter. Hal ini terjadi karena sebenarnya dia mengembalikan alamatnya ini karena kasih kosong, jadi yang dikembalikan alamatnya ini. Namun karena yang ditampilkan adalah char, jadi diubah seperti ini. Jadi karakter random lah gitu istilahnya. Jadi ketika ini sudah dieksekusi gitu ya, sudah menampung nilai, maka
alamatnya tetap akan sama, namun isinya ini akan berubah. Nah, ini isinya dari PTR. Isinya 5236 is amazing gitu. Dan ini ditampilkan sebuah pesannya gitu, bahwasannya cocok, bahwa terdapat karakter gitu. Nah, kenapa is amazing ini dikit, padahal yang dicari itu digit angka ya, gitu ya. Nah, ini yang terjadi, intinya function ini ketika menemukan salah satu karakter saja, dia akan menampilkan seluruh setelah karakter itu. Jadi setelah karakter 5 ini, ya yang lainnya juga ikut gitu. Jadi semisal kita coba taruh di sini, kita coba aja I. Jadi di sini F nggak akan ikut, yang lainnya akan ikut gitu ya. Jadi kita coba saja. Kita lihat. Nah, di sini alamat berubah lagi. Dan tapi di sini isinya, lihat di sini ada ending digits, ending. Jadi di sini F-nya nggak ikut gitu ya. Jadi karakter apapun yang ditemukan di dalam digit kedua ini nanti akan diambil atau dikembalikan nilai ini ke dalam variabel yang menampungnya gitu oleh si PTR ini. Jadi sekian untuk latihan 3 dan 6 untuk pertemuan kita ketujuh dalam materi algoritma pencarian. Semoga teman-teman semua bisa memahami untuk materinya, dan semoga teman-teman bisa melakukannya tanpa ada halangan. Jadi sekian dan terima kasih.